Transfer Mourinho bakal picu efek domino. Fabregas ciptakan mimpi di Como. Estevao resmi tak ikut Piala Dunia. Ranieri siap turun gunung dan latih timnas Italia. Chelsea butuh pelatih petarung. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Ranieri siap turun gunung dan latih timnas Italia. Kabar mengejutkan datang untuk timnas Italia setelah Claudio Ranieri membuka peluang membantu Glazuri di masa depan. Mantan pelatih Leicester City itu mengaku siap menerima panggilan federasi demi membantu Italia bangkit dari periode sulit. Ia menegaskan bahwa kepentingan negara berada di atas segalanya. Timnas Bosnia umumkan skuad Piala Dunia 2026. Timnas Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang mengumumkan skuad resmi berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Pengumuman tersebut langsung menarik perhatian karena memadukan pemain senior berpengalaman dengan talenta muda potensial. Estevao resmi tak ikut Piala Dunia 2026. Estevao Willian dipastikan absen dari Piala Dunia 2026 setelah gagal pulih tepat waktu. Pihak timnas Brazil disebut telah mengambil keputusan final terkait kondisi sang pemain muda berbakat tersebut. Absennya Estevao menjadi pukulan besar bagi Brazil mengingat potensinya yang terus mencuri perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Neymar masuk skuad sementara timnas Brazil di Piala Dunia 2026. Peluang untuk Neymar tampil di Piala Dunia 2026 masih terbuka sebab pemain 34 tahun itu masuk daftar skuad sementara tim Samba yang berjumlah 55 pemain. Nantinya bakal ada pemangkasan hingga tersisa 26 nama, termasuk 3 penjaga gawang. Lewandowski ingin coba liga-liga kecil. Lewandowski tidak perlu pusing mencari klub baru karena sudah banyak yang mengantri tanda tangannya. Beberapa klub MLS sudah meminati Lewandowski. Terkait isu tersebut, Lewandowski tidak membantah. Hanya saja Lewandowski butuh berpikir matang sebelum membuat keputusan soal kelanjutan karirnya musim depan. Yamal ledek Bellingham. Usai kemenangan di El Clasico, Yamal langsung membuat unggahan di media sosial. Winger Barcelona tersebut membagikan videonya berselebrasi di tepi lapangan dengan diberi tulisan, "Bicara itu gampang," tulisnya. Tulisan Yamal menjadi balasan atas sindiran Bellingham. Gelandang Real Madrid itu sempat bikin unggahan serupa saat memenangi El Clasico jilid pertama Oktober lalu. De Zerbi optimistis Tottenham bertahan di Liga Primer. Roberto De Zerbi mengeluarkan pernyataan tegas terkait nasib timnya di kasta tertinggi sepak bola Inggris, usai ditahan imbang 1-1 oleh Leeds. Zerbi menekankan bahwa aspek mentalitas akan menjadi penentu nasib The Lily Whites di sisa musim. MU dan Liverpool pantau Conceição. Francisco Conceição dikabarkan masuk dalam radar dua raksasa Premier League, yakni Liverpool dan Manchester United. Winger berusia 23 tahun itu berpotensi tersedia pada bursa transfer musim panas mendatang apabila Juventus gagal mengamankan tiket Liga Champions. Chelsea butuh pelatih petarung. Chelsea kembali menghadapi dilema besar dalam pencarian manajer baru.
Chelsea tidak punya banyak waktu untuk berjudi dengan proyek yang terlalu panjang. The Blues membutuhkan pelatih yang mampu memberi dampak instan. Karena itu, nama Diego Simeone dianggap sebagai pilihan paling ideal untuk situasi saat ini. Al Nassr atau Al Hilal. Pertarungan gelar Saudi Pro League kini mengarah pada duel penentuan antara Al Nassr dan Al Hilal. Jika Al Nassr mampu mengamankan kemenangan, mereka akan resmi keluar sebagai juara Liga musim ini, sekaligus membuka peluang bagi Cristiano Ronaldo untuk meraih gelar Liga pertamanya di Arab Saudi. Sebuah laga dengan taruhan besar, segalanya atau tidak sama sekali. Mourinho picu efek domino Enzo. Enzo Fernandez dikabarkan sedang mempertimbangkan masa depannya di tengah rumor kembalinya Jose Mourinho. Jika Mourinho benar menangani Real Madrid, Enzo disebut bisa membuka peluang pindah ke Santiago Bernabeu. Situasi ini juga membuat Arsenal dan Manchester City ikut waspada dalam perburuan sang gelandang. Masa depan Enzo kembali menjadi cerita panas di bursa transfer Eropa. Mbappe siap comeback cepat. Kylian Mbappe menunjukkan dedikasi tinggi kepada Real Madrid dengan tetap datang ke pusat latihan meski tim sedang libur. Setelah kekalahan di El Clasico melawan Barcelona, Mbappe membagikan momen latihannya di media sosial sebagai tanda semangat untuk bangkit. Ia dikabarkan ingin tampil di sisa musim ini dan menjaga kebugaran jelang Piala Dunia. Rashford meledak di La Liga bersama Barca. Marcus Rashford akhirnya meraih gelar Liga pertama dalam karirnya bersama Barcelona. Di musim perdananya di La Liga, Rashford tampil luar biasa dengan catatan 17 kontribusi gol. Salah satu momen paling berkesan adalah golnya di El Clasico yang langsung menjadi sorotan besar. Musim ini menjadi langkah penting yang menandai kebangkitannya di level tertinggi sepak bola Eropa. Masterclass Hansi Flick di Barcelona. Barcelona tampil dominan di La Liga musim ini. Mereka menjadi yang terbaik di banyak aspek, 91 gol, 15 clean sheet, penguasaan bola tertinggi, serta menciptakan peluang terbanyak. Barcelona juga unggul dalam menciptakan 155 peluang besar, menunjukkan betapa kuatnya serangan dan kontrol permainan mereka sepanjang musim. Di balik semua itu, Hansi Flick kembali dipuji sebagai otak di balik dominasi dan kesuksesan Barcelona musim ini. Cancelo merasa dikhianati Al Hilal. Joao Cancelo buka suara soal situasinya di Al Hilal yang membuatnya harus kembali ke Eropa. Cancelo mengaku merasa tidak diperlakukan jujur karena dijanjikan akan didaftarkan ke Liga, namun akhirnya tidak masuk dalam skuad resmi. Situasi itu membuatnya kembali ke Eropa. Di Barcelona, Cancelo tampil cukup solid dan ikut membantu tim meraih gelar La Liga. Kini masa depannya kembali menjadi tanda tanya jelang bursa transfer musim panas. Manchester United incar Strahinja Pavlovic. Manchester United dan Crystal Palace dikabarkan sama-sama tertarik pada bek Strahinja Pavlovic dari AC Milan. United disebut menunjukkan minat yang lebih konkret untuk memperkuat lini belakang mereka musim depan. Namun, Milan menegaskan bahwa sang pemain tidak dijual meski dihargai sekitar 40 juta euro. Kini masa depan Pavlovic masih belum jelas di tengah ketertarikan dari dua klub Premier League tersebut.
Drama transfer Gvardiol memanas. Joško Gvardiol menjadi incaran besar Real Madrid dan Bayern Munich. Kedua klub raksasa Eropa itu disebut sudah melakukan pendekatan untuk mencoba membujuknya meninggalkan Manchester City. Namun City tidak tinggal diam dan dikabarkan siap mengamankan masa depannya dengan kontrak jangka panjang hingga 2033. Masa depan Gvardiol kini masih penuh tanda tanya. Malen jadi kunci kebangkitan Roma. Daniel Malen tampil luar biasa sejak bergabung dengan AS Roma pada Januari. Ia sudah mencetak 13 gol di Liga, menjadikannya top scorer dari semua pemain yang datang di bursa transfer Januari di 5 liga top Eropa. Performa gemilangnya membuat Malen jadi salah satu kunci penting dalam perjalanan Roma musim ini. Jika Roma tembus UCL, maka Malen orang yang patut diacungi jempol. Fabregas ciptakan mimpi Como. Como mencatat perkembangan luar biasa sejak kembali ke Serie A. Di bawah arahan Cesc Fabregas, Como langsung naik level dengan finish di papan tengah pada musim pertama. Mereka bahkan berhasil mengamankan tiket kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Sebuah perjalanan cepat yang mengubah Como dari tim promosi menjadi kejutan besar di Italia. Inter dihantam kabar buruk jelang final. Inter Milan dapat kabar buruk jelang final Coppa Italia melawan Lazio. Marcus Thuram dikabarkan mengalami cedera saat latihan dan berpotensi absen di laga penting tersebut. Kehilangan Thuram tentu menjadi pukulan besar karena ia sedang tampil tajam dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, Hakan Calhanoglu juga masih diragukan tampil untuk Inter dan mencari solusi cepat demi menjaga peluang meraih double winner musim ini. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!